saya sama Ibu Mar ini sahabat. Bagi kami Bawaslu itu teman untuk saling mengingatkan. Jadi nggak ada masalah dengan semua saran masukan dan rekomendasi dari Bawaslu. Itu juga penting untuk terciptanya pemilu yang lebih berkualitas. Nah, ini terima kasih sekali pertama kepada Tribun karena sudah akhirnya persoalan daftar pemilih muncul dan bisa kita diskusikan. Karena daftar pemilih ini seringkali terkesan tidak menarik, ya, karena tidak sedinamis pencalonan, tidak sedinamis proses pemungutan suara dan penghitungan suara, rekapitulasi dan seterusnya. Padahal daftar pemilih ini sebenarnya merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan pemilu, baik bagi kami penyelenggara karena berkaitan dengan penyediaan pendirian TPS, dengan fasilitas, dengan distribusi logistik dan sebagainya. Termasuk juga bagi bapak-bapak ini, Bang Said, Pak Saad, Bang dan Pak Tony, karena ini segmen ini pemilih ini segmen yang akan mereka perebutkan nantinya seperti itu. Dan tentunya juga bagi pemilih sendiri karena ini berkaitan dengan hak konstitusional warga negara. Saya izin memulai cerita lah. Saya lebih suka bukan menanggapi tapi lebih ke cerita bahwa sebenarnya proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas pemutahiran daftar pemilih, kalau kita bicara apa yang terjadi, ini sebenarnya bagi saya ini humanis story lah. Jadi ini sebenarnya cerita-cerita tentang kemanusiaan. Tidak semenakutkan yang tadi saya ulangi di awal, tidak semenakutkan judulnya seperti itu. Tidaklah joki dalam pengertian misalnya ada joki untuk tes CPNS atau ada joki untuk masuk perguruan tinggi seperti itu. Memang betul ya, ada satu kasus di Kundur di Kelurahan Tanjung Batu, Karimun. Ceritanya itu sebenarnya sederhana saja. Ini ada bapak, dia ini kerjanya serabutan, Pak. Jadi dari awal dia tertib, dia yang bertugas. Sampai suatu ketika, suatu hari karena dia kelelahan, anaknya ini tak tega. Anaknya ini perempuan, baru kelas 3 SMA. Melihat bapaknya pulang kecapean karena kerjanya serabutan lah, seperti itu. Pak, udahlah, hari ini biar aku aja yang keliling, kata dia. Ya karena mungkin bapaknya kelelahan secara fisik, akhirnya ya udahlah nak, lanjutkan yang rumah ini belum. Jadi hari itu sang anak ini cewek kelas 3 SMA atau kelas 2 saya lupa. Dia keliling lah, dia dapatlah 27 rumah. Nah pada saat si anak keliling inilah tertangkap basah oleh teman-temannya Bu Mariamah. Diingatkan, terima kasih, kami terima kasih sudah diingatkan. Artinya secara prosedural apapun kondisinya memang yang harus bekerja, yang harus turun melakukan coklit dengan mendatangi pemilih langsung dari rumah ke rumah itu harusnya yang bersangkutan, yang ada di SK pengangkatan Pantarlih. Nah seharusnya sang bapak. Nah jadi setelah mendapatkan masukan dari jajarannya Ibu Mar, kemudian kami segera berkoordinasi, kita selesaikan secara kekeluargaan, tidak kita marahin, tapi kita ingatkan bahwa memang yang harusnya turun adalah sang bapak. Jadi keesokan hari sang bapak ini mengulangi lagi pekerjaan coklit terhadap 27 rumah yang tadi sempat dicoklit oleh anak perempuannya. Jadi yang terjadi seperti itu dan tidaklah masif, sistemik dan terstruktur. Jadi case-nya hanya di Karimun terjadi seperti itu. Karena selain Ibu Mariamah, teman-teman Bawaslu melakukan pengawasan, kami dari KPU kan juga terus mendampingi melalui PPK dan PPS itu mendampingi Pantarlih yang bekerja. Karena Pantarlih ini kan 5.882 Pantarlih di 80 kecamatan, 419 kelurahan desa Kepulauan Riau. Ini kan orang-orang kita juga, Pak, dari berbagai latar belakang. Dari berbagai latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, sosial budaya. Jadi ya banyak kisah lah dalam proses pemutaran data pemilih berlanjutan. Termasuk tadi yang Ibu Mar sebutkan, contohkan di Batam, ada katanya juga ada case joki. Ternyata itu setelah ditelusuri, jadi memang pada waktu itu Panwascam, jajarannya Ibu Mar, ada satu perumahan elit, Pak. Jadi memang kan risih lah ini, Pak. Setiap kali musim pemutaran data pemilih pasti kendalanya itu. Ada kesulitan untuk masuk ke perumahan-perumahan mewah, elit, seperti itu. Nah biasanya strategi yang dipakai oleh teman-teman PPS untuk memudahkan itu, satu kadang kita pakai tokoh setempat, tokoh di areal itu. Atau kalau itu pun tidak bisa dilakukan, biasanya security, Pak, yang menjadi Pantarlih itu. Nah pada saat
Panwascam turun, disambutlah oleh security perumahan itu. Security itu pakai baju pakai baju security-nya dia. Padahal Pantali itu kan kami juga bekali dengan rompi. Tapi memang pada waktu itu dia tidak sedang melakukan coklit, sudah selesai. Jadi dia mendampingi Panwascam itu dalam rangka yaitu ini Pak sudah kami coklit. Nah dari situ muncul kecurigaan, benar tidak sih orang ini betul-betul Pantarli. Akhirnya pada waktu itu Panwascam tadi berkoordinasi dengan PPK di saya lupa nama kecamatannya itu ya, tapi di Batam. Akhirnya dijelaskan bahwa yang bersangkutan memang Pantarli. Ya seperti itulah, jadi proses di lapangan biasa antara KPU dan Bawaslu. Kami juga selalu mengingatkan Pantarli jika misalnya setelah coklit mereka belum menempelkan stiker. Stiker ini penting tidak penting, Mas Agus? Penting untuk menunjukkan bahwa rumah yang bersangkutan itu sudah dicoklit, sudah didatangi oleh petugas Pantarli. Karena itu kita ingatkan. Nah, jajarannya Ibu Mar juga melakukan pengawasan, juga berkeliling. Jadi sama-sama lah sebenarnya seperti itu. Intinya, alhamdulillah, menurut dalam perspektif kami, proses pemutakhiran data pemilih dalam hal ini tahapan pencocokan dan penelitian yang sudah dikerjakan oleh Pantarli selama 30 hari itu insya Allah berjalan dengan lancar dan baik secara umum. Artinya, sekarang sudah sampai mana prosesnya? Kalau Pantarli kan sudah selesai bekerja Mas Agus di tanggal 14 Maret yang lalu. Nah sekarang kami sedang merapikan data-data tersebut. Kami sedang mengcompare. Jadi per hari ini, jadi tadi sebelum saya berangkat sebenarnya saya mengumpulkan teman-teman kabupaten kota di Tanjung Pinang. Jadi saya berangkat jam 11 karena saya anggap sudah insya Allah beres. Jadi kami pastikan untuk ganda internal di dalam TPS seprovinsi Kepulauan Riau itu sudah tidak ada. Kami pastikan juga ganda antar TPS dalam satu lingkup kelurahan desa itu juga sudah tidak ada. Ganda antar kecamatan dalam lingkup satu kabupaten kota itu juga sudah tidak ada. Nah sekarang waktu saya tinggal tadi itu sedang dilakukan pencermatan penyandingan data antar 7 kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau, dan memang kami temukan masih ada kegandaan 600 orang tergandakan kali 2 lah, jadi sekitar 1.200. Di daerah mana tuh? Tersebar, saya belum tersebar, kami belum merekap, tapi itu dan terakhir tadi Batam baru masuk datanya. Jadi mungkin nanti angkanya akan bertambah dan insya Allah nanti target kami besok itu sudah harus clear karena lusa secara nasional data-data ini nanti akan disandingkan juga untuk memperkecil atau mengurangi bahkan menghilangkan temuan-temuan ganda antar provinsi.